Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, setelah ini kita akan menyaksikan pernyataan seorang pendeta, pendeta. Dia mengatakan bahwa ajaran Tritunggal harus dilaporkan ke polisi karena itu penistaan kepada Tuhan. Kita saksikan dulu videonya, teman-teman. Mengajarkan Tritunggal layak dilaporkan polisi, ya. Bagi siapa saja yang masih mengajarkan Allah itu Tritunggal atau Allah itu segitiga, saya menghimbau ya semua ya, para pengajar Tritunggal, pengajar segitiga layak dilaporkan polisi sebagai penghujat kekristenan. Ya, maka saya menghimbau stop, berhenti membicarakan Tritunggal, membicarakan Allah segitiga. Ya, Alkitab very clear, Allah itu esa, satu, roh, Maha hadir. Akan tiba saatnya ada orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang masih membicarakan Tritunggal dan segitiga akan dilaporkan polisi sebagai penista-penista agama Kristen. Akan tiba saatnya itu. Tuhan akan pilih orang-orang yang secara ini punya wewenang untuk itu. Ingat, membicarakan Tritunggal, mengajarkan Tritunggal dan segitiga layak dilaporkan polisi sebagai penghujat, penghina agama Kristen. Sebab Allahnya orang Kristen itu satu, esa, roh, maha hadir, yaitu punya nama Yesus Kristus. That's it. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita tadi sudah menyaksikan pernyataan tegas dari Bapak Pendeta Hendry Tan. Beliau adalah salah satu tokoh pendeta yang sangat pemberani, teman-teman. Beliau pernah berhadapan langsung dengan saya di Yogyakarta, diskusi terbuka. Bayangkan, kalau kelas Tritunggal ini memang kelas kece, teman-teman. Mereka itu beraninya di balik layar. Kalau menghujat itu semua apa yang dia pikirkan akan dia hujatkan, tetapi beraninya di balik layar atau beraninya di kandang sendiri. Itu Tritunggal. Tetapi kalau Bapak Hendry Tan ini sangat saya support. Kenapa? Beliau berani mempertahankan keimanannya di depan seorang muslim di dalam perdiskusian terbuka. Jadi memang Tuhan ketika dikatakan Tritunggal itu sangat tidak masuk akal. Ya, saya mengatakan seperti ini karena ada beberapa pernyataan teman-teman Kristen memang tidak bisa terpikirkan oleh akal. Nah, ketika konsep Tuhan itu tidak bisa terpikirkan oleh akal, berarti kan konsepnya bukan untuk orang yang berakal. Kan seperti itu gampangannya. Kalau kita lihat di dalam Bible ketika Yesus dibaptis. Ketika Yesus dibaptis, ada Roh Kudus menyerupai burung merpati. Ada suara dari langit, suara Bapa sih kata mereka. Ada suara, ada burung merpati, ada Yesus yang sedang dibaptis di tempat yang berbeda ini. Mereka saling bertemu. Itu kalau ditanyakan mereka tiga apa satu, Tritunggal akan mengatakan itu satu, teman-teman. Itu satu kata mereka, gitu loh. Tuhan itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Itu alasannya biasanya. Alasannya seperti itu. Tritunggal itu tidak membahas satu ditambah lalu jadi tiga, bukan kata mereka. Tetapi Tritunggal itu membahas tentang eksistensinya, keberadaannya. Padahal temanya Tri, tiga, tunggal jadi satu, tiga jadi satu. Kan begitu. Makanya di dalam Yohanes 5 nomor 26, kepada Bapa diberikan hidup dalam dirinya sendiri, dan juga kepada anak diberikan hidup dalam dirinya sendiri. Mereka berbeda, teman-teman. Berbeda, bukan satu. Kemudian Yesus juga mengatakan bahwa tidaklah seorang hamba lebih mulia daripada sayyidnya, tuannya, dan tidaklah orang yang diutus lebih mulia daripada sang pengutus.
Jadi yang namanya sang pengutus itu harus lebih mulia daripada yang diutus. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, bahwa jangan dikira tentang ketuhanan antara teman-teman Kristen ini tidak saling gontok-gontokan. Ini sudah menjadi kenyataan, bahkan harus dilaporkan ke polisi orang yang berpaham Tritunggal. Ini bukan kata saya, tapi kata Bapak Pendeta Hendritan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam satu Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.